Selamat hari Jumat, teman-teman semua. Di edisi kali ini gue nggak akan bahas pertandingan, walaupun tadi pagi atau subuh ada dua match dari Liga Inggris ya, Spurs dan juga West Ham. Saat ini lagi gue nonton nih, gue rekam jam 3.34 subuh, dan juga Everton lawan Newcastle. Tapi gue akan bahas itu, mungkin kalian hanya lihat aja hasil akhirnya seperti apa, kalau ada gol siapa yang golin. Di kesempatan kali ini agak berbeda dari biasanya, gue membahas berita-berita random lah ya dari seluruh dunia, mulai dari Amerika Latin sampai dengan Eropa ya. Tetap lebih banyak Eropa memang, walaupun juga akan menyangkut pemain dari Amerika Latin juga. Seperti apa? Kita awali dari pertama dari Brasil. Santos, klub yang sangat legendaris, akhirnya untuk pertama kalinya terdegradasi setelah 111 tahun. Mereka ada di level teratas di Serie A-nya Brazil. Di pertandingan terakhir mereka kalah dari Fortaleza, sehingga mereka harus ya turun. Kemudian juga ini tim yang sangat salah satu tim yang paling banyak menyumbang pemain ke tim nasional Brazil. Ya, Pele juga besar di sini, bahkan Neymar juga sebelum ke Barcelona juga dari sini ya. 12 titel Liga dan juga 2 Copa Libertadores menjadi catatan dari klub legendaris ini. Dan mungkin kalau dari sudut pandang gue, seperti yang gue katakan tadi, agak miris ya kalau melihat banyak jebolannya sukses seperti Neymar bergelimang uang, tapi ya yang gue tahu ya tidak ada sedikit pun kepedulian untuk katakanlah pulang kampung quote by quote untuk membantu Santos dari kesulitan keuangan, karena mereka sudah berapa waktu lalu memang terlilit masalah keuangan ya. Beda dengan Buffon yang pulang kampung ke Parma membangun atau membantu klubnya lagi, dan sekarang saat ini ada di Serie B ya. Dan ini seperti seperti redupnya sama dengan kepergian legenda mereka Pele yang meninggal tahun lalu. Oke, jadi ya semoga berhasil kembali lagi ke Serie A musim depan ya, atau Serie A-nya Brazil. Kita terbang ke Turin, Italia. Ini yang menarik. Jadi di pertandingan weekend nanti ada big match antara Juventus dan Napoli, dan untuk pertama kalinya nanti akan diperkenalkan atau digunakan kamera di tubuh beberapa pemain ya. Gua nggak tahu satu atau dua pemain, pokoknya ada yang disematkan di sana. Nanti di situ akan kelihatan point of view dari pemain. Ini seperti di NBA. Di NBA setahu gue sudah diterapkan, bahkan juga ada mic-nya. Jadi ada kedengeran mereka ketika ngomong atau berteriak seperti apa. Jadi nuansanya, vibes-nya mungkin akan lebih dapet ya. Dan ini memang selalu seperti itu. Eropa itu selalu pasti tertinggal soal penerapan teknologi-teknologi terbaru seperti ini ya. Kayak video replay itu di American football dan di tenis tahu gue sudah lebih diperkenalkan, tapi kemudian di bola baru mungkin 3-4 tahun terakhir. Ya, jadi kita akan lihat nanti partai sejarah pertama kali di Serie A terutama ya. Gue nggak tahu apakah di Eropa juga baru pertama kali. Bagaimana nanti broadcastnya akan lebih menarik tentunya ya, dengan ada kamera di beberapa pemain. Ini terutama bukan beberapa pemain, gue koreksi, satu pemain Juventus. Jadi ini kayak satu pemain Juventus waktu pemanasan. Jadi nanti akan kelihatan gimana suasana pemanasannya, dan nanti pas main juga. Nah ternyata nih dari football Italia, pertandingan ini juga ternyata hal seperti ini juga pernah diterapkan waktu di Inggris. Ternyata udah lebih dulu ya, Wolverhampton lawan Tottenham Hotspur bulan November kemarin ya. Jadi kita akan lihat ini untuk pertama kalinya di Italia seperti apa. Oke, dari kita geser ke kota mode, ke Milan. Milan sudah mulai berencana untuk mengikat Lautaro Martinez lebih kuat lagi ya kontraknya, walaupun baru berakhir 2026, tapi manajemen sudah akan menyodorkan kontrak baru. Gajinya sebelum ini sudah salah satu yang tertinggi, atau mungkin yang tertinggi ya, 6,5 juta euro per musim. Nanti akan konon dinaikkan menjadi 10 juta euro per musim ditambah add-ons ya. Gua rasa sih worth it ya, karena performa dia musim ini sudah 15 gol digelontorkan dan juga 3 assist dari 19 pertandingan, dari seluruh pertandingan. Jadi ya kita akan lihat ya bagaimana reward ataupun performa yang akan nanti ditunjukkan, apakah meningkat atau seperti apa. Masih di kota yang sama tapi di klub yang berbeda. Buat kalian Milanisti, kalau kalian kangen dengan Rafael Leao, masih dari sumber yang sama. Di sini dikatakan Rafael Leao sangat sedikit lagi kembali untuk tampil sebagai starter ya. Jadi sudah
full, udah ikut latihan tapi tidak full. Jadi sudah mungkin hanya tinggal post traumatic injury aja. Tapi secara fisik mungkin sudah kembali, tapi mungkin secara psikis yang masih harus ditempa dulu. Dan nanti rencananya lawan Atalanta ada kemungkinan dia akan main, tapi mungkin nggak full, jadi dari bangku cadangan. Jadi kehilangan Rafael Leao memang sangat terasa, terutama di sisi penyerangan ya. Rafael Leao kita tahu punya kecepatan dan juga punya endurance yang sangat luar biasa. Kita tunggu get well soon, ataupun semoga cepat kembali buat Rafael Leao supaya bisa membantu Milan untuk kembali ke posisi terbaik ya. Saat ini Milan ada di peringkat 3 dengan poin 29, terpaut 7 angka dari pemuncak atau Capolista Inter Milan, rival sekotanya. Lalu kita kali ini ini lintas negara ya. Jadi Spurs yang saat ini gue lagi nonton nih, kita tahu performanya sangat luar biasa menurut gue ya, dengan begitu banyak pemain cedera, mulai dari backnya, kemudian ada Van de Ven yang cedera cukup lama, Romero juga baru balik, dan ini lagi baru saja nyetak gol ya pertama ke West Ham. Kemudian juga Madison yang cukup lama, mungkin sebulan 2 bulan, tapi mereka masih tetap perform. Cuman memang kelemahan atau titik bolong, lubang yang ada di skuad Spurs ini adalah target man. Sehingga memang Anhel Postecoglou, pelatih dari Spurs, konon kabarnya mengincar atau menginginkan Dusan Vlahovic di jendela musim dingin nanti. Mahar sebesar 68,5 juta pound, mungkin kalau dirupiahin sekitar 1 triliun mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Itu sudah disiapkan. Kita nggak tahu negonya seperti apa. Apakah dilepas oleh Juventus? Kalau gue jadi Vlahovic sih gue akan terima ya. Karena Spurs dipegang oleh Postecoglou sangat impresif. Mainnya juga enak dilihat dan punya peluang menurut gue untuk finish paling enggak di Liga Champions. Walaupun Juventus juga saat ini cukup stabil dan selalu stabil memang dari musim ke musim ya. Arsenal dan Man United juga sebenarnya menginginkan, cuman yang paling membutuhkan saat ini target man dengan skuad yang menurut gue sangat kompak ya Spurs. Tapi ya kita akan tunggu sejauh mana negosiasi ini akan berlangsung. Nah, gua rasa itu dulu roundup dari gua. Jadi untuk sementara ini gua nggak ada pertandingan. Kalian bisa lihat hasilnya apapun itu. Buat kalian sekali lagi yang mungkin baru nonton channel gua, jangan lupa untuk subscribe supaya kalian gak ketinggalan kalau ada video-video terbaru. Karena gue selalu uploadnya kadang-kadang pagi subuh seperti ini. Jadi tergantung dari mood dan juga ada bahan atau berita yang bagus. Jangan juga like, share, dan komen. Terima kasih dan juga selamat menikmati weekend. Ciao, salam sehat.